Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah malam ini kita bertemu lagi dalam sikap silaturahmi Kang Pipi. Kebetulan ini konsep podcast ya, episode kedua, dan seperti yang selalu saya di awal bahwa saya akan mengangkat tema-tema yang mungkin kadang-kadang kepikiran atau mungkin hal baru yang akan saya angkat terkait materi yang akan saya sajikan malam ini atau saya diskusikan dengan narasumber yang emang wow gitu ya. Malam ini alhamdulillah saya kehadiran adik-adik saya, sahabat-sahabat saya. Ya, mungkin kalau bicara ini warna-warna ininya apa jaket atau uniform kayak gini, kalau ya 10 tahun ke belakang ya, atau ke sana tuh rada-rada ngeri-ngeri sedap juga ya. Jadi ini malam ini saya duduk bersama sama sahabat-sahabat saya, dari saya ini dari organ-organ kepemudaan. Mungkin dulu orang identiknya dengan apa ya, gangster ya. Wah, gangster motor, geng motor, apa segala macam. Tapi hari ini kita duduk jauh dari situasi seperti ini. Ya, saya coba ya perkenalkan dari sebelah kanan ujung saya, dari saya, perwakilan dari GBR. Terima kasih ya sudah hadir. Di sampingnya ada perwakilan dari Black Baron. Ngeri ya, Black Baron. Keren namanya. Terus di samping saya nih, ini perwakilan dari adik-adik TESI dan kebetulan dari TESI Kembar. Samping saya sebelah kiri dari RPM. RPM ya. Oh, ini kalau udah RPM tuh udah kayaknya adrenalin ya, kencang nih. Dan di ujung ada adik-adik saya, ada perwakilan dari Moonraker. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, nanti kita akan kupas, kita akan flashback ke masa-masa kemarin, masa-masa lalu, gimana sih mereka ketemu di jalanan sampai bisa duduk nongkrong bareng di sini. Tapi yang pasti kita bicara untuk Karawang. Oke, terima kasih. Nanti kita break dulu ya. Biasa ada yang mau lewat. Oke, baik. Kita kembali di segmen kedua. Ini nggak lengkap ya kalau kita nggak mengenal program perwakilan dari sahabat-sahabat saya, dari saya. Biar teman-teman bicara, nih namanya siapa, terus aktivitasnya apa, kayak gitu. Sepakat ya? Sepakat. Jangan grogi. Ya walaupun mereka sebenarnya dulu agak garang gitu di jalan atau apalah stigmanya seperti itu, ya coba kita gali sebenarnya teman-teman itu seperti apa gitu. Baik, saya mulai dari teman-teman perwakilan dari GBR ya, mangga silakan. Dari GBR dulu. Nomor Gak apa-apa, nawar. Lagi mini. Oke, Moonraker dulu ya. Oke, silakan dari Moonraker dulu. Enggak. Perkenalkan nama, terus bergabung di Moonraker atau misalnya aktivitas sehari-hari atau apalah, sok siap. Mangga. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, nama saya Andre Gustian dari Moonraker Kabupaten Karawang. Kegiatan saya sehari-hari ya tidur, makan. Kalau ada kegiatan kerja ya kerja, serabut ada gitu lah. Ya intinya mah lebih banyak sekarang berkecimpung di dunia pendidikan. Oh, mantap pendidikan ya. Di pendidikannya coba perjelas. Kemarin sempat beberapa bulan saya mengajar setelah lulus kuliah. Luar biasa. Di MTS, kebetulan di luar Karawang, itu di Bandung,
Bandung ya? Ya. Ngambil jurusan apa? Saya S1-nya pendidikan agama, alhamdulillah S2-nya manajemen pendidikan. Luar biasa. Keren ya. Keren sekali ya. Beliau ini perwakilan dari Moonraker. Saya agak ngeri-ngeri sedap juga tuh denger ya, apa pendidikannya, magister ya. Beliau di bidang keagamaan. Jadi udah mulai ini kebaca ya. Jadi teman-teman walaupun kita pakai jaket, ya jadi ada peribahasa lama ya, jangan menilai ini ya sepintas ya. Ini pakai jaket Moonraker, tapi pendidikannya S2. Nah ini keren, magister, dan beliau ngajar ya, sempat sharing keilmuannya dengan pernah menjadi pendidik. Ini keren, luar biasa. Terima kasih buat perwakilan Moonraker. Siapa yang selanjutnya? Saya nggak mau nanya satu-satu. Sekarang siapa selanjutnya yang mau ngomong? Ayo. Aktese ya, ini aktese kembar, sok ngomong, ayo. Perkenalkan, nama saya Edward Jomantara. Saya selaku Sekretaris Jenderal di Keluarga Besar Ektese Kembar 911 Kabupaten Karawang. Kebetulan aktivitas sehari-hari saya kuliah di Wisika Karawang, Fakultas Hukum. Kalau misalkan kerjaan palingan ikut-ikut aja di kantor advokat Wahyu Anggara SHMH. Keren nih, calon lawyer sampai yang ngeri juga nih kan. Jadi ada lagi tuh yang tadi udah menyelesaikan magister, yang sekarang lagi menempuh pendidikan hukum ya di salah satu universitas di Kabupaten Karawang, bahkan sudah mulai ikut-ikut magang nih. Kalau sebenarnya saya agak mempelajari juga nih Edward ini, aktivis juga ya? Iya. Wah. aktivis. Jadi sebenarnya ini keren gitu ya, teman-teman, bahwasanya terkait masalah keorganisasian ke teman-teman yang dulunya gangster ini kok isinya orang keren semuanya. Minimal ada jenjang pengurusnya juga memikirkan masalah pendidikan. Oke. Baik, siapa lagi? RPM ya? Bisa enggak RPM? Oh ya udah RPM aja. Mungkin perkenalkan, nama saya Ahmad Jakaria atau biasa dipanggil Majid. Di RPM saya sebagai ketua yang menjabat dari tahun 2021 sampai 2023. Kegiatan sehari-hari sih bekerja ya sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan, dan sambil kuliah juga di STI Terakian Santang, Karawang. Ya paling kegiatan sehari-hari dalam organisasi itu di acara bentuk bakti sosial dan di otomotif juga kadang-kadang gitu. Paling segitu aja, Kang. Keren kan? Tiga narasumber udah keren, ini luar biasa. Jadi emang teman-teman ya banyak aktivitasnya ya. Baik, nanti kita akan kupas lebih dalam lagi. Nah sekarang tinggal berdua nih. Wayana harus kan gitu. Ini teman-teman ininya fansnya tuh 2000-an di depan 1000-an. Ini kalau nggak ngomong malu nih ya. silakan cerita. Dari Black Baron Bang. Cukup dulu ya. Ya udah nih di ujung nih. Ayo ngomong. Harus ngomong. Jangan jagoan di jalanan aja ya. Ini jangan nervous juga, jangan Unil harus perlihatkan. Ini fansnya banyak soalnya di kalau penonton lihat itu ribuan itu. Cerita ya dari GBR ya. Waalaikumsalam. Ya, siap. Bengkel apa? Oke. Ya, baik, terima kasih ya. Tadi pemirsa sikap sudah ada perkenalan singkat ya, perkenalan singkat dari perwakilan sahabat-sahabat saya. Nanti kita akan kembali kupas tuntas lagi ya, tapi yang pasti ini keren. Oke?
Ya, baik. Kembali lagi ke segmen ketiga kita. Ini tadi udah perkenalan. Tapi yang pasti ya, kalau pemirsa ngelihat gitu, saya duduk bersama teman-teman benderanya beda gitu. Nah, malam ini kita berdiskusi tentang stigma gangster ya. Stigma gangster ini masih melekat kadang-kadang di teman-teman ini. Wah, gangster, anak motor gangster. Padahal sebenarnya mereka tuh lebih udah terorganisir gitu. Artinya secara keorganisasian mereka sudah punya ada RT yang jelas, sudah ada yang menjadi OKP, ada yang menjadi ormas ya, atau yang gabung di IMI dan lain-lain gitu ya. Jadi ini harus diketahui juga oleh publik. Jangan kalau ngelihat ada teman-teman pakai bendera gini itu gangster gitu. Jangan takut ya. Sepakat ya? Jangan takut ya kalau ngelihat jaket kayak gitu. Wah, udah ngeri nih. Wah, tawuran nih, wah perang nih kan gitu enggak. Nah, malam ini salah satu contoh kita duduk bersama dengan ya kalau bisa dibilang ya pentolan-pentolannya lah ya di organisasi tersebut. Ini saya coba mau tanya ke Edward terkait EKTSI ini sekarang apa sih gitu? Jadi organnya apa gitu? Maksudnya ormas, OKP atau apa gitu? Jawab ya Kang. Ya. Terkait EKTSI hari ini, alhamdulillah Kang, kita udah menjadi ormas, organisasi masyarakat. Namun mungkin kalau berbicara tentang tentang aturan mungkin ya dalam undang-undang ormas itu kan menjelaskan bahwasanya kita harus bisa menjadi jembatan daripada ormas ini. Kita harus menjadi jembatan aspirasi dari masyarakat ke pemerintah. Makanya itu adalah salah satu tujuan khususnya di keluarga besar EKTSI Kembar 911 Kabupaten Karawang. Terus? Ya udah cukup. Beda nih, ini calon akademisi ngomongnya udah aturan ya, emang ormas ya. Ya mau nggak mau, ketika ada pergeseran, kalau dulu kesannya wah gitu ya, nggak teratur, sekarang teratur. Nah, ketika keteraturan itu pasti ada hal-hal yang mengatur. Salah satunya adalah undang-undang, ya ada ART ya terkait. Tadi teman dari EKTSI keluarga EKTSI Kembar ya, perwakilan dari EKTSI itu bicara terkait aspirasi. Jadi teman-teman ini juga menampung aspirasi gitu ya, menampung aspirasi dari masyarakat. Ya pantesan sih, suka hiring-hiring juga, suka demo-demo juga ya. Jadi sebenarnya itu adalah bagian dari. Jadi geser nih, udah mulai nih, udah nggak tawuran, mulainya ke demo, menyampaikan aspirasi kayak gitu ya. Wah keren. Ada nih tambahan? Mereka sekarang apa? Kalau mereka sendiri masih tetap klub motor perkumpulan lebih tepatnya masih naungan IMI. Oh masih naungan IMI ya. Jadi kalau Mudeker masih berada di dalam naungan IMI. Kalau RPM? Ya, kalau RPM sama masih di dalam naungan Ikatan Motor Indonesia, tapi untuk sekarang punya legalitas sendiri. Jadi pas tahun 2021 ke sana, mungkin kalau nggak salah masih di legalitas Monreker IMI-nya, di daftar IMI-nya. Tapi untuk 2021 sekarang, khususnya 2022, kita udah legal di IMI itu atas nama RPM sih. RPM ya. Jadi RPM ini dulu bagian keluarga besar dari Monreker ya? Iya, keluarga besar Monreker. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah, alhamdulillah. Aman ya? Aman. Apalagi Kerawang kan, TIS Kerawang. Oke, luar biasa nih. Balik nih. Black Baron gimana Black Baron? Masih naungan IMI ya? Masih naungan IMI. GBR? Ada 2. Dari Bandung. Grab on road. Grab on road itu masuknya kemana tuh? Oh beda lagi. Oh bukan IMI ya? Oke. GBR ya, Grab on road ya. Oke. Ya baik teman-teman, semuanya pemirsa kita sering dengar EKTSI, GBR. Punten perwakilan dari
sahabat Briges gimana? Gak bisa hadir atau gimana? Gak bisa hadir ya? Iya. Ya emang sebenarnya kita juga memanggil mengundang perwakilan dari teman-teman Briges, tapi ada berhalangan hadir ya. Tadinya kita ada 6 ya, ada 5, tapi 5 ya luar biasa. Artinya tadi udah dijelaskan terkait masalah naungan. Ya kalau teman-teman EKTSI bilang kalau EKTSI sudah menjadi ormas. Sorry, kalau Briges sudah menjadi OKP ya atau apa? Ada yang bisa jawab? Mungkin sekarang kalau saya tahu lebih kepada ormas sih. Oh lebih sama ya kayak EKTSI. Dulu ya? emang OKP, tapi OKP ya? sekarang bergeser ke ormas katanya. Ya intinya stigma gangster, stigma itu sebenarnya emang masih ada lah di kalangan masyarakat tuh masih ada. Nah makanya malam ini juga saya ingin juga menyampaikan ke masyarakat, ke pemirsa atau siapapun yang melihat channel YouTube ini bahwa teman-teman ini ya sudah terorganisir. Artinya ada ADART nggak liar seperti yang dibayangkan, nggak. Sorry, dulu pernah tawuran ya? Dulu musuh ya? Wah gitu ya, wah ini benderanya wah. Ini ada yang pernah musuhan kan nih di sini? Pokoknya mah haredang aja kalau Haredang. misalkan ada yang kibar tuh. Jadi emang ya kalau udah bendera berkibar tuh udah adrenalinnya udah berubah ya, udah kayaknya tempur tarung gitu kan, wah ngeri, laki-lakiannya memanggil gitu, eksistensi gitu ya. Kalau sekarang mah enggak kan adem, duduk bareng ya. Jadi emang selain saya ingin menyampaikan bahwa teman-teman dari bisa dibilang dulu gangster ini sekarang sudah terorganisir, sudah menjadi sahabat-sahabat kita yang baik yang mengabdi di masyarakat. Karena saya juga suka ngelihat nih, Munrek Baksos, EKTSI Baksos, GBR Baksos, ini suka bagi-bagi tajil ya di bulan Ramadan. Hah? Mau sih Kang. Oh mau. Mau iya. Ya kalau yang bareng-bareng mah baru mau gitu. Baru-barunya. Jadi emang perlu diketahui bahwasanya akan ada satu agenda di mana berapa bendera nih rencana? Insya Allah 6 ya, berarti tambah Briges ya, ada 6. Itu akan mengadakan apa ya, berarti pertemuan bersama atau kopdar dengan konsep aliansi kondusivitas ya. Keren tuh. Jadi ini perlu contoh ya ke semuanya ya. Nah, ini pentolan-pentolannya udah bicara satu kalimat aliansi kondusivitas. Jadi Karawang harus kondusif. Sepakat ya? Sepakat. Karawang harus kondusif. Jadi kita akan tunggu teman-teman akan mengadakan kopdar bersama 6 bendera dan akan apa agendanya? Agendanya apa coba? Agendanya? Bagi-bagi takjil ya mungkin Jen. Yang dipelopori oleh EKTSI Kembar sih itu kan. Tapi puasa kan? Alhamdulillah bulannya mah puasa kan. Enggak, kalau masalah puasa mah sebenarnya ya itu balik lagi ke masing-masing gitu ya. Tapi alhamdulillah, nah ini contoh gitu teman-teman yang dulunya nih kalau ketemu bendera, wah saya GBR sama EKTSI, GBR sama Munrek, wah udah parang-rang ya. Haredang lah Karawang teh, haredang lah mungkin berapa tahun lalu haredang, tapi hari ini dengan segala nostalgia masa lalu teman-teman bisa duduk bareng dan ini menjadi hal yang baik, yang positif. Kalau kita menularkan hal-hal positif, jadi masyarakat juga positif gitu ya. Masyarakat juga melihat bahwa ya kita bisa bersama. Nah, berikut nanti akan ada video yang memperlihatkan kebersamaan terkait teman-teman gabung ya aksi solidaritas ataupun apa kebersamaan. Ya, kita lihat video kebersamaan dari teman-teman. Oke, pemirsa atau yang menonton channel ini lihat ya, ini kekompakan, keguyuban dari sahabat-sahabat beberapa bendera jalan bareng dalam konsep kebersamaan. Nah, mungkin untuk lebih detail menjelaskan video kebersamaan itu
Soalnya saya nanti akan panggil sahabat saya dari perwakilan pihak Kamtibmas Karawang ya. Ya nantilah surprise juga buat. Coba Kalau menurut saya sih begini Kang. Memang dulu kita itu rival. Ketika ketemu di jalan pasti bentrok. Itu hal pasti. Pasti bentrok. Ya, cuman punten-punten ya buat yang nonton saudara-saudara saya dari EKTC dari manapun itu. Kalau untuk di Kerawang hari ini saya berpikir begini Kang. Kalau misalkan kita selalu bermain dalam ritme tawuran, terus kapan kita maju? Sedangkan masyarakat percaya ke kita bahwasanya EKTC tuh sekarang udah ormas loh. Terus ngapain harus tawuran kayak gitu? Tapi kalau misalkan tawuran di kawasan wajar mungkin ya. Nih bersayap nih. Tawuran di kawasan mau ngapain Anda tawuran di kawasan gitu. Cuma kalau misalkan berbicara tawuran itu nggak ada faedahnya ya sampai kapan gitu. Banyak kakak-kakak saya, senior saya jadi korban ketika tawuran segala macam sampai berapa jumlahnya kakak-kakak saya harus tumbang dalam tawuran itu. Sedangkan dalam tawuran itu tidak ada faedah sedikit pun pada saat zaman ini. Ya. Yang meninggal juga ya, maksudnya. Banyak. Ini ada nggak ya sensus gitu, survei ya terkait berapa yang meninggal dan lain-lain juga menyedihkan juga ya sebenarnya. Pasti itu Ya. pasti. Ada dari teman RPM tadi bilang, naon sih dibutuh itu jadi duit. Wah, udah mulai tuh bergeser nih. Wah, oke. Ini bilang juga ngapain? Tadi ada statement dari Edward bahwa dibilang bahwa EKTC Karawang itu sepakat untuk kebersamaan. Jadi lebih hal-hal positif ya, apalagi dalam sisi ormas lebih menampung aspirasi masyarakat untuk terkait kebaikan-kebaikan. Jadi berjuangnya itu sekarang kebaikan. Jadi saya juga teman-teman ya emang saya juga akrab ya sama teman-teman. Kalau kita bicara ke depan itu ya kita bicara kritis sosial juga mungkin lebih keren kan kayak gitu terkait permasalahan-permasalahan ya khususnya di Karawang ya. Ada lagi? Silakan. Nah ini gini ya, ini saya mau nanya nih. Ini kan banyak generasi muda, anak-anak baru lulus SMP atau SMA yang lagi nyalinya tuh udah kadang nggak ngerti, nggak berpikir, nggak rasional kadang-kadang. Mereka pengen gua nih anak EKTC, gua anak UBR, Jadi dia memperlihatkan gagah-gagahnya itu. Identitas kelompokannya itu dia kebanggaan itu kan manusiawi juga ya. Nah ini anak-anak menyikapi anak-anak baru yang baru bergabung kadang-kadang mungkin kan juga bisa menjadi troublemaker juga kan. Kadang pimpinannya nggak tahu apa-apa ribut gitu, bahas sepele. Nah itu ini cara menyikapinya seperti apa? Sok siapa yang mau jawab? Diminum sembari diminum, hampuranya ada mineral water doang nggak? Nih gimana nih Wakape ini nggak nyiapin makanan nih gimana? Sok aja jawab. Ayo siapa yang mau jawab? Ini ya sok mangga. Buat moderasi khususnya nih saya kan ketua wilayah di sini. Wilayah saya di Gempol, saya menekankan ke anggota saya lah, turunin lah ego tensi. Udah lalancekan orang nugelut mah geseubeul lalancekan. Sekarang mah kita penerus yang baik, terusin yang baik. Mau diterusin tradisi yang dulu, mau sampai kapan nih? Gelut, abang di jalan gelut. Itu tradisi dulu lah. Emang tradisi susah dihilangkan. Tapi kan susah bukan berarti gak mungkin gitu tapi beja. Kan tergantung baik lagi ke komitmen diri sendiri. Mau apa sih masuk geng motor? Kalau menulisan tradisi, itu. Oke, baik. Itu PR ya, PR buat pentolan-pentolan nih ya, para pimpinan-pimpinan di sini. Jadi emang banyak yang berpikir aing masuk sini gitu. Nah itu harus disikapi, tanggung jawab juga ya. Jadi harus disebarkan kebaikan itu. Nah kalau bicara tradisi, emang betul nih yang diceritain oleh
pentolannya Moonraker ini kalau tradisi kayaknya gimana nih, tawuran perang itu kayak tradisi. Nah sekarang udah berubah. Walaupun kalau kita bicara tradisi ini sebenarnya hal yang selalu dilakukan berulang-ulang oleh pendahulu kita. Ya itulah sebuah tradisi. Nah tapi kita juga ada nih sekarang kita merubah tradisi baru. Tradisi baru ini nih kebersamaan, kompak, kondusivitas, silaturahmi itu adalah sebuah tradisi baru yang dibangun ya. Sepakat ya? Nanti biar adik-adik kita yang bergabung dengan Ektesi, dengan GBR, Moonrek, Black Baron, RPM itu bahwa emang tradisinya udah berubah, beda. Apakah karena media sosial? Ya. Kalau dulu nggak ada media sosial ya? Nggak ada. Ya kan? Cepat tersebar lah. Nggak ada. Jadi gini, kalau sekarang kebaikan cepat tersebar, kebersamaan ya, mudah-mudahan kayak kita duduk bersama ini juga teman-teman adik-adik kita di lapangan ngeliat, wah ternyata asik ya, senyum bareng gitu kan, ngobrol bareng, ketawa bareng, bisa diskusi tentang kebaikan, itu keren gitu. Nah itu harus kita menjadikan itu adalah tren untuk Karawang, sepakat ya, karena kalau kita yang nggak jaga Karawang siapa lagi? Ya kan? Nah ini tugas juga, Anda harus siap mengemban amanah ini karena Anda ketika pakai bendera ini Anda punya pengikut. Kan pengikut itu kadang-kadang gimana pimpinan, ya enggak? Kalau pimpinan nggak ngasih contoh ya kadang-kadang bingung juga nanti adik-adik kita ya. Nah tapi kan ini duduk bersama bicara aliansi kondusivitas ya insya Allah ya kita akan menuju Karawang lebih baik, Karawang kondusivitas ya, aliansi kondusif ya. Ini kan bulan suci Ramadan. Ada nggak kegiatan-kegiatan keagamaan, misalnya ngaji bareng, taraweh bareng, atau misalnya apa coba? Ada nggak yang mulai ke arah-arah ke religi-religian lah gitu? Hah? Ya kalau bagi takjil itu udah ini lah. Tapi lebih spesifik itu ngaji bareng atau apa gitu? Ada? Buat di Moonraker sendiri, alhamdulillah udah tahun keempat. Ini khususnya wilayah Gempol lagi udah tahun keempat. Setiap tahun kita rutin bagi-bagi takjil sama santunan dan doa bersama di Gempol sendiri. Alhamdulillah. Ya, artinya emang ada lah ya kegiatan menjurus ke religi, ke keagamaan, walaupun sebenarnya itu adalah sebuah hal yang umum yang baik, ya namanya bagi takjil, santunan anak yatim. Ya kalau saya saran sih jangan bulan Ramadan aja ya. Walaupun di bulan Ramadan tuh amalnya berlipat-lipat ganda, tapi di bulan-bulan yang lain juga karena bagi saya bulan itu semuanya baik. Ya. Ada lagi, Ekbar? Kalau buat ke arah sana sih, kalau waktu itu sempat kita ngadain, khususnya di wilayah Arnas Dengklok. Cuman kalau buat tahun ini belum sih. Belum okay. Kita konsep. Ada nggak kegiatan-kegiatan tentang education, misalnya seminar A, seminar B, pendidikan tentang, misalnya ini kan hukum ya, ini keagamaan, sharing keilmuan ada nggak? Misalnya nih GBR manggil pengamat tentang A, nah teman-teman GBR misalnya dikasih pencerahan kayak gitu, atau Ektesi atau Black Baron, ada nggak sih kegiatan-kegiatan yang bersifat knowledge yang diselenggarakan gitu? Kalau khususnya buat kembar Kang, alhamdulillah kita udah ngadain yang namanya seminar kepemudaan. Itu 2 kali, kebetulan kan Akang sendiri yang waktu itu ngisi kan ya. Jadi malu ya. Beserta perwakilan dari ketua praksi ya. Ketua praksi Gerindra Haji Endang Sodikin waktu itu yang ngisi, dan ketua-ketua LSM waktu itu tuh. Iya. Nah, cuman hari ini yang benar-benar kita fokusin khususnya untuk kontribusi kader itu tentang keilmuan atau pengetahuan ya Kang, kalau khususnya di Kembar ya. Karena apa? Karena saya melihat dari adik-adik saya sendiri ada beberapa orang yang memang putus sekolah karena persoalan ekonomi. Ya. Okay. Nah, setidak-tidaknya walaupun orang-orang ini nggak terputus sekolah, tapi secara pengetahuan pun mereka harus benar-benar paham. Aktualisasi diri ya. Iya. Oke. Agar nantinya secara ketika kita udah siap, ketika keluarga besar Kembar ini udah siap untuk mengkontribusikan kadernya di lini sektor manapun, teman-teman ini udah bisa paham. Artian kita harus perlu ngegodok teman-teman di Kembar ini biar nanti di masa depannya mereka udah punya bekal. Keren nih. Jadi
udah bicara ke depan, ya. Udah bicara terkait kesejahteraan. Ya. Kalau udah bicara kesejahteraan, ekonomi ya, ini bagus. Pemberdayaannya maksud saya, teman-teman juga kalau bisa bikin ya agenda-agenda hal yang positif terkait seminar tentang misalnya ekonomi atau apapun lah ya, misalnya pendidikan-pendidikan yang pembekalan. Karena balik lagi, kalau Anda menjadi seorang pimpinan, ya paling tidak harus memikirkan kaderisasi. Kaderisasi itu kan pendidikan-pendidikan itu kan harus pembekalan. Kayak misalnya apa ya? Kalau ini ada yang agak sakral, agak ini juga ya. Nggak tahu saya masih bisa dibicarakan atau enggak ya. Katanya kalau misalnya mau gabung sama sama teman-teman ini ada ospek atau pelonco yang agak-agak serem-serem juga katanya kan. Wah, bener nggak sih? Masih ada nggak sih kayak gitu? Ya, jujur aja. Ya kalau nggak jujur juga nggak apa-apa. Coba saya pengen denger. Saya suka denger. Wah, kalau Anda masuk Tesi, Mundrek, pokoknya apalah gitulah di tempat mana, di tempat kayak gitu. Itu tradisi itu masih ada nggak sih untuk gabung dengan Anda dengan teman-teman ini? Izin menjawab ya Kang ya. Mungkin dari RPM sendiri, saya berbicara tentang RPM, cara perekrutannya itu ya mungkin ya. Cara perekrutannya itu ya kita sih sebenarnya kalau ospekan itu sebenarnya sekarang udah gak ada ya. Lebih kepada pendidikan sih Kang. Kalau istilah kasarnya, kalau istilah halusnya tuh diklat. Diklat dulu, nah baru secara resmi akan tertulis bahwa dia itu menjadi anggota RPM. Mungkin cara pendiklatannya itu kita berbicara tentang sejarah awal mulanya berdiri RPM di Kerawang sendiri gitu ya, tentang logo supaya pembelajaran buat mereka tahu lah maraneh teh ngibarkeun bendera RPM teh naon artina gitu kan. Mungkin kepada pendidikan sih Kang, mungkin kayak yang di ospek-ospek kayak dulu katanya disuruh ini disuruh itulah. Sekarang mah lebih kepada pendidikan, paling ya olahraga doang Kang, kayak push up kayak gitu doang sih kalau di RPM gitu. Nih agak bersayap nih, olahraga doang agak ngeri-ngeri juga nih olahraganya. Kalau disuruh lari 100 km ya pusing juga ya. Ada yang lain nih, Edward? Kalau buat di Kembar sih Kang, kalau ospek alhamdulillah sekarang udah nggak ada ya, karena memang status kita bukan lagi sebagai klub motor, melainkan sebagai ormas. Berangkat dari situ. Adapun ketika teman-teman yang baru bergabung dengan kita, ada yang namanya diklat keluarga besar. Cuman runtutan kegiatannya yaitu isi muatan-muatan isi materi, seperti contoh halnya kepemimpinan, sejarah Kembar, sejarah ekstisi gitu, biar teman-teman ini nggak buta terhadap sejarah. Karena kan berbicara sejarah ini kadang beda orang beda cerita. Ya, makanya kita simpulkan gimana sih sejarah Kembar itu. Nah, itu bisa kita dapat ketika kita ikut kegiatan di kelas itu. Ya, jadi udah mulai sama. GBR juga sama. Mundrek? Kayak apa ya, kalau tradisi dulu kakak-kakak kita memang saya pernah dengar dari ospeknya dari Lembang turun ke Dago Bawah tanpa rem. Tanpa rem. Itu Masih pernah. sekarang masih? Udah ada. Udah nggak ada sekarang. Cuman itu tahun 80 ke sana. Dari Lembang berarti ke arah Tangkuban Perahu ke Subang, bawah. Ya sampai ke Segala Herang, Jalan Cagak itu berarti nggak pakai rem. Nggak pakai rem, Pak. Aduh, nyawanya berarti mesti double ya, mesti punya serep nyawanya itu. Kan kudu boga kawan nih Kang. Tapi boga kawan. Oh, kudu boga kawan. Ya zaman dulu ya, zaman dulu. Itu zaman dulu. Iya, kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang mah trennya udah beda ya. Ya udah ada sirkuit lomba. Bahkan kalau zaman sekarang mah ya lagi tren juga nih, ada duel juga sekarang mah sudah di ini enggak, kalau berantem itu udah trennya duel gitu, ditonton banyak orang gitu. Nggak tahu nih, mudah-mudahan sih enggak lah ya. Budaya-budaya emang sih budaya-budaya sportivitas kita juga suka denger nih kan, ada tokoh A tokoh B mau duel nih,
wah nanti disaksin ya, kan lucu juga sih sebenarnya gitu. Ya beberapa waktu yang lalu juga ada duel juga karena nggak sepakat, saling duel, janjian duel ditonton gitu ya kan sama ribuan orang, bahkan mungkin jutaan orang gitu. Ya mudah-mudahan walaupun itu emang kesannya gentle ya, tapi serumit apapun permasalahan itu sebenarnya kita bisa duduk bersama ya. Buktinya kalau kita mendengar cerita-cerita Karawang undercover terkait teman-teman ya, katakan bahwa geng motor ini, biarlah itu menjadi sebuah cerita ya, karena berapa kerusakan, berapa korban nyawa, berapa kerugian baik material imaterial itu yang dilakukan oleh kalangan atas latar belakang konflik yang sebenarnya sepele ya kadang-kadang ya. Konflik itu sepele. Nah, mudah-mudahan dengan kita berkumpul kita bisa memahami. Kita memahami artinya silaturahmi itu seperti apa. Kebaikan-kebaikan juga harus kita pertontonkan ya, kondusivitas ya. Sepakat ya. Karena saya mengundang teman-teman ini, kita harus punya sikap. Harus punya sikap terkait sebuah komitmen bahwasanya kita harus menjaga Karawang. Kalau bukan kita yang menjaga Karawang siapa? Ya kan? Kita sendiri, karena kita juga punya keluarga, punya anak keturunan. Nah, tadi saling mengenal, jadikanlah ini sebuah tradisi. Ya, ada lagi yang kita lanjut di segmen akhir-akhir diskusi ngobrol yang ya, cukup seru ya. Saya nggak tahu nih, pernah nggak ada yang ngumpulin teman-teman buat ngobrol kayak gini sebelumnya? Belum? Ini pertama kali nih? Wah luar biasa. Yang nanti saya akan hubungi Rekor Muri ya. Siapa tahu kan Rekor Muri meliput nih, wah ini keren gitu. Sebelum kita ada bintang tamu nih, ada orang hebat yang akan saya undang, tapi saya mau nanya dulu nih ya. Coba cerita deh tentang sejarah dari organisasi masing-masing. Mulai dari RPM, sok mangga. RPM itu apa, sejarahnya gimana sih awal-awalnya? Izin ya Kang ya. Mangga. Kalau untuk RPM mencakup semua wilayah, khususnya RPM Indonesia. Ya. RPM itu singkatan dari Racing Pilot of Mon yang berdiri itu di tanggal 4 Februari tahun 2001. Itu awal mulanya dari pendiri kita itu Mas Bon sama Mas Bet. Kenapa mendirikan RPM, ada ininya juga sama Monreker ya. Dulu di tahun 2001 itu Bandung lagi mencekam Kang. Kata pendiri-pendiri seperti Mas Bon, waktu dulu itu masih mencekam Bandung, dan pas waktu itu Monreker itu ketuanya Mas Bon. Kebetulan karena geng motor itu katanya di Bandung itu ditembak di tempat. Untuk Monreker sendiri kan itu udah tenar banget ya di Bandung. Jadi kenapa Mas Bon mendirikan RPM? Ya itu menjadi wadah buat Monreker. Jadi Monrekernya dikebelakangin dulu, RPM-nya ditonjolin biar siasat lah Kang. Itu awal berdirinya RPM sendiri itu. Jadi menyiasati pihak-pihak kepolisian mungkin ya Kang ya, karena emang ayah gangster tembak tempat gitu kan, katanya ya. Mungkin kalau misalkan di Karawang sendiri itu berdiri tahun 2008. Tanggal 11 Januari Kang, dibawa oleh Rizky RB. Sama Agetok, Bang Der sama yang lainnya. Baik. 11 Januari saya jadi ingat lagunya Gigi ya, 11 Januari. Jadi itu ya RPM ya. RPM dijelaskan secara singkat, padat dan menarik sebenarnya. Jadi kalau flashback 2000-an ya ada tadi ya tembak di tempat, dan waduh ngeri nih, melibatkan unsur-unsur ya ngeri-ngeri sedap juga nih.
Baik, itu kita bicara Indonesia ya. Ya dari Moonraker sendiri gimana sejarah di Indonesianya, terus mungkin Kerawangnya? Cik, untuk Moonraker sendiri di pusat sendiri berdiri tahun 1978 bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Tadi 78. 78. Catat ya 1978. 78. Klub motor tertua di Indonesia, Bang. Kalau nggak salah. Iya, baik. Yaitu pendirinya antara lain kalau saya mohon koreksi ada Abah Budi, Abah Uci yang saya tahu. Dan buat melebarkan sayap sendiri Kerawang, alhamdulillah Kerawang itu termasuk cabang pertama di seluruh Indonesia. Cabang pertama di seluruh Indonesia itu di Kerawang. Di Tahun Kerawang. berapa? Tahun berapa itu? Tahun 2000, tanggal 18 Agustus 2000. 2000. Alhamdulillah cabang pertama. Cabang pertama. Pendirinya yaitu ada Aepeng, salah satunya. Ada Do, mungkin yang saya tahu. Ya, baik, terima kasih dari Moonraker bahwa ini juga perlu diketahui. RPM Bandung ya, Moonraker Bandung. Oke, kalau untuk Moonraker sendiri di Kerawang merupakan cabang penyebaran pertama nih. Kalau bicara penyebaran tuh kayak penyebaran gimana gitu kan. Tapi penyebaran pertama dari Moonraker itu ternyata Kerawang. Tahun 2000 ya. 2000 dan memang masanya yang lagi genting-genting juga tuh yang namanya geng motor ya. Nah, sebelum ke GBR saya mau ke Black Baron. Gimana sejarahnya Black Baron? '85. Bandung juga ya. Tasik. Pindah pusatnya ke Tasik atau gimana? Oh. Oke, baik. Karawang gimana? Black Baron? 2005. Agak lebih muda ya Kerawang ya, baik. Oke. Nah, ini dari Ektesi Kembar nih. Ya, silakan. Gimana nih sejarah-sejarahnya? Kalau untuk Ektesi Indonesia berdiri pada tanggal 31 bulan 12 tahun 1982. 82. Setelah Moonraker. Ya. Okay. Berdiri di kota Bandung, khususnya dengan posisi waktu itu masih menjadi gangster mungkin ya, kalau sekarang mungkin terkenalnya gitu ya bahasanya ya, gangster. Berangkat lanjut ke tahun 1987 kita mendaftarkan diri sebagai di bawah naungan Ikatan Motor Indonesia Jawa Barat waktu itu, Kang. Masih Jawa Barat. Kalau nggak salah seperti itu. Yang sering saya dengar lah dari kakak-kakak saya. Masuk 2012 kita berevolusi menjadi OKP dan kemudian 2016-17 kita bertransformasi sebagai ormas. Nah, adapun masuknya Ektesi Indonesia ke Kabupaten Karawang ini itu di tahun 2000-an lah. Tahun 2000-an. Ya, tahun 2000. 2000 masuk ke Karawang, dan kalau misalkan khususnya buat keluarga besar kembar ya, keluarga besar kembar itu berdiri tahun 2005 ya, oleh pendirinya Kang Yusef Satriana dan almarhum Agung Satriani. Kalau Ektesinya sendiri yang bawa ke Karawang siapa? Kalau buat Ektesi yang bawa ke Karawang itu kalau nggak salah Prilianto, atau yang sering disapa Kang Ubed, yang sekarang menjabat sebagai ketua DPC. Ketua DPC ya. Kalau Arab ya, sama juga ya, sama Arab ya. Iya. Kalau Bang Arab itu ketua pertama. Itu sahabat-sahabat saya juga. Baik, ini keren tuh, ada pengetahuannya juga ya. Jadi kita punya referensi. Ya, ini merupakan satu hal yang perlu dipahami juga. Kita tuh butuh referensi, kita tuh butuh literasi dalam hidup ya. Paling kayak ini menjadi sebuah pengetahuan kita. Nah, terakhir nih dari GBR, Mangga, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari perwakilan GBR, saya salah satu founder dari GBR. Ya. Saya di GBR dari tahun 1999. Saya tahu detail tentang sejarah geng motor,
Ya. dari GBR Since 1989 History Never Bots. Jadi saya dari SMA sudah di GBR. Dari SMA? Dari SMA saya di GBR di Bandung. Saya Bandung, SMP 1 Kerawang, saya dari SMA. Saya tahu persis sejarah geng motor di Bandung karena saya lama di Bandung. Nah, jadi para founder GBR Indonesia itu termasuk Kang Herdin, Kang Asep Doclo, Kang Fajar, Kang Eko, dan yang lainnya. Bermakar besar di Jalan Jawa, Polrestabes Bandung. Polrestabes Bandung di Jalan Jawa. Dan saya yang membawa GBR dari Bandung ke Kerawang itu saya, Dodoy GBR. Dodoy, ya. Saya sebagai the founder. Luar biasa. Ada The Guardian, ada brother kita Boang, Akiu, Casper, yang lainnya gitu Kang Pipik ya. Nah, ketika tahun 2010 instruksi Kapolri, saya atau persis di lapangan Polda Jabar, instruksi Kapolri langsung ke Polda. Pada saat itu Kasat Intelkam AKBP Enjang Bahtiar dulu di Polrestabes Jalan Jawa. Karena saya berbakas besar di Jalan Jawa saya. Semua dari GBR pejuang Jalan Sumatera SMP 2 Bandung. Saya di SMA 6 Bandung. Kalau SMP 1 Kerawang. Ya. Kalau Briges dulu di SMP 7 Bandung Jalan Ambon. Jalan Ambon ya. Kalau dari XTC itu dari Ciwastra, dari Cikaso, saya dekat sama Abon, Debs, dan Bulldog. Dan yang lain-lainnya Kang Awor, Kang yang lain-lainnya juga. Dari Monreker saya kenal semua, paham semua. Karena saya yang ngegoyang dari Kerawang satu-satunya Dodoy GBR yang ngegoyang di Bandung. Dodoy GBR yang goyang di Bandung. Luar biasa. Di Jalan Jurang itu Monreker, ada semua di situ. Dan pada saat itu pembubaran geng motor lah diinstruksikan seperti itu. Jadi, ini keren nih Dodoy ya. Jadi emang juga kita suka denger GBR Dodoy yang bawa gitu. Kang Pipik, saya berdiri saya SMA 6 Bandung di Jalan Pasir Kaliki. Saya debut saya 2002 dan saya daftar akpol, saya tidak lulus dan saya kuliah di Bandung 2 kali kuliah di Bandung. Pertama di Politeknik Kesehatan Bandung, Jalan Dr. Ekman, dan yang kedua di Universitas Pajajaran. Karena di belakang saya juga ada kakak-kakak saya gitu. Jadi ya seperti ini sejarah saya tahu persis sejarah di Bandung. Ya. Pada saat itu diinstruksikanlah pembubaran geng motor sama Kasat Intel Polrestabes Bapak AKBP Enjang Bahtiar, sekarang ada di Kapolri, Mabes Polri ya. Dekat saya dan berhubungan dengan beliau. Oke, luar biasa. Dulu Pore ngejabat Kapolres Purwakarta kalau tidak salah. Baik. Kang Dodoy ada cerita bahwa emang ada, ya emang dulu rawan sekali ya. Emang ada instruksi pembubaran dan lain-lain. Tapi kan tetap sekarang masih berdiri dan melihat duduk bersama melupa. Jadi ini yang diceritakan oleh Kang Dodoy ada sejarah. Sejarah ya. Ini salah satu pelaku sejarah yang bawa ke Kerawang. Emang saya juga mengenal beberapa teman yang bawa ke Kerawang, ini sahabat-sahabat kita juga dan luar biasa. Tapi yang pasti menjadi sebuah referensi ya buat kita semuanya, pemirsa Sikap. Artinya ini nanti Anda bisa ngelihat, oh ternyata sejarahnya ini. Oh ternyata Kang Dodoy itu ini gitu. Edward tuh ya, oh ini Edward gitu. Maaf, dulu ada kakak saya sendiri, putranya KCC Hidayat Fatma Dinata, Genda Bagendale almarhum itu. Ya dulu ya sering ya Bapak Ridwan Kamil, sesepuh Jawa Barat, yang lainnya. Pak Cece Hidayat Fatma Dinata, saya itu sudah dianggap bapak angkat saya sendiri di Jalan Sagitarius Buah Batu. Nah, saya sempat lama di sana sekitar kurang lebih 7 tahun ikut beliau. Pak Cece Hidayat Fatma Dinata. Pak Cece ya. Saya pernah dengar nama Pak Cece itu. Pak Cece ya. Tapi yang pasti gini ya, dengan segala cerita, 1000 cerita, 1 juta cerita terkait teman-teman masa lalu, tapi kita sepakat ya bahwasanya kita sudah merubah paradigma, cara pandang atau tren-tren yang kiranya tidak bermaslahat kita tinggalkan ya. Ya artinya kita sepakat. Kang Dodoy sepakat kondusif nggak Karawang?
pada saat itu di Kerawang Kasat Intel itu kalau nggak Pak Marjani. Oh iya. Pak Marjani saya ditelepon sama Pak Marjani. Bahkan saya dijemput di rumah sama Pak Marjani. Pada saat itu di Kasat Intel di Polres pada saat itu. Punten gitu. Saya perwakilan cuma satu-satunya saya yang dibawa dari GBR doang. Oh gitu. Dari Ya. GBR itu Grab on Road, raja jalanan. Saya yang dipanggil sama Kasat Intel Pak Marjani. Beliau Marjani. sangat baik kepada saya. Dipanggil mau diapain tuh? Dibawa ke lapangan. Ya kayak gini. Polda Jabar. Ya oke, gini. Artinya emang itu sebuah cerita. Nah sekarang gini, kan kita duduk bareng, kita sepakat mempunyai satu sikap yaitu Karawang kondusif atau aliansi kondusivitas. Nah harapan-harapan teman-teman buat pihak kepolisian itu seperti apa sih untuk kondusivitas teman-teman? Ada coba untuk berharap kepolisian terkait permasalahan kesepakatan mau kondusif ini bagaimana sih agar didukung oleh kepolisian dan lain-lain? Jadi gini Pak, saya tahu persis semuanya. Jadi ketika itu termasuk berandal geng motor. Namanya berandal geng motor itu termasuknya ugal-ugalan apa gimana, perang apa gimana yang lain-lainnya gitu kan. Nah pada saat itu dan ketika itu instruksilah langsung dari Kapolri turun dari Kapolda ya ke Pak Kasat Intel Kamdari itu Pak Jang Bahtiar langsung dikumpulkan lah di saat itu di lapangan Tegalega. Dan yang keduanya langsung di lapangan Polda Jabar Jalan Gede Bage. Karena saya lama di Bandung. Ya. Enggak, harapan sekarang gimana harapan sekarang? Jadi harapan sekarang itu kita jaga kondusivitas karena kita kan udah kondusif. Oke, gitu. kondusif. Jadi saling menghargai, saling ini. Nah, ingat tuh ya, keren tuh. Ini salah satu pendiri GBR Karawang tuh udah instruksikan ke semua jajarannya kita harus saling menghargai. saya orang satu-satunya orang gila saya waktu di Bandung saya. Saya goyang Kerawang kota Bandung. Bandung berisik saya yang diberisikan. Sana Dodoy GWR yang saya berisikan di Bandung. Kalau tidak percaya tanya orang-orang Bandung semua. Luar biasa. Oke. Edward gimana? Termasuk Kang Pipik pada saat itu saya punya pengalaman sama mafia Bandung kalau nggak salah itu Haji Gada Jalan Jurang itu. Pernah saya berbenturan sama beliau. Pasti. Karena saya membela kota Kerawang. Pasti. Nanti kita bahas itu. Nanti kita bahas tapi yang pasti tadi sejuta cerita dan sejuta kenangan. Oke, Edward gimana harapan terhadap kepolisian terkait kondusivitas? Untuk harapan kepada pihak kepolisian khususnya dari Kembar sendiri ya Kang ya. Berbicara tentang kondusif mungkin ada pro dan kontra dari persepsi masyarakat gitu kan. Oke, baik. Karena memang gak semuanya orang itu bilang sekarang itu sekarang udah kondusif apa segala macam. Pasti bentrokan itu selalu ada Kang. Selalu ada ya, Iya, riak-riak entah itu sama siapa gitu ataupun bukan anggota kita, karena berbicara tentang orang itu kan melihatnya dari atribut. Betul. Sedangkan atribut itu sekarang udah banyak gitu di mana gitu kan di online apa segala macam. Nah, harapan saya begini Kang terkait pihak kepolisian. Saya meminta kepada pihak kepolisian agar diagendakan ketemu dengan Kapolres, ketemu dengan ya sekaligus pimpinan daerah lah. Ya, biar kita bisa bersilaturahmi gitu kan. Ya, biar baik. kita dianggap oleh pimpinan daerah ini ada ya. Ada. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin udah benar-benar kondusif karena kita yang minta untuk kondusif. Kalau dulu kan yang minta kondusif itu adalah pihak kepolisian. Ya kan waktu dulu itu. Cuman kalau sekarang kita yang minta. Iya, betul. Oke, baik. Yang lain. Sok, ayo RPM. Mungkin kalau dari RPM sendiri ya harapannya untuk pihak kepolisian itu lebih kepada menyentuh kita atau mendidik lebih baik lah gitu ya. Oke. Karena kondusif ini untuk Kerawang ya, Kerawang itu kondusif karena itu keinginan yang timbul daripada kita sendiri gitu. Ya, ada himbauan dari pihak kepolisian untuk kondusif dan kita turuti dan kita lanjutkan gitu Kang. Udah itu gak ada sentuhan lagi kepada kita dulu. Belum disentuh lagi. Iya, mungkin dari Sampai sekarang. kata kondusif itu kita itu pengen legal Kang. Pengen legal. Ada tanda tangan khusus ya untuk kita itu kondusif supaya memperkecil jaringan untuk kita itu bentrok Kang. Jadi kalau misalkan ada oknum-oknum
yang mengatasnamakan bendera dan perang sama bendera yang berbeda gitu. Oke. Saya ngerti nih. Gimana? Anda butuh yang namanya fakta integritas. Ya. Ya. Ditandatangani oleh Anda pimpinan semuanya, diketahui oleh kepolisian, aparat setempat dan lain-lain, Anda tanda tangan bersama. Iya. Ya. Oke. Kita pengen seperti itu karena lebih Emang belum ada tuh kayak gitu ya? belum. Belum. Ya itu satu PR. Baik, Munreker. Untuk Wonder sendiri minta lebih dirangkul sama difasilitasi gampang gitu. Siap dirangkul di pasti. Baik, Baron. Sama ya? Semuanya sama ya? Jadi intinya gini teman-teman, itu ada ingin difasilitasi, ingin lebih diakui, mun bisa mah ya, kalau bisa mah diketemukan dengan ya pimpinan dari kepolisian, pimpinan daerah dan lain-lain ya. Karena ketemu sama saya aja nggak cukup ya. Betul. Saya cuma wakil rakyat. Izin juga Kang Ya, menambahkan bahwasanya harus jadi kebanggaan tersendiri ya Kang ya, karena di kota-kota lain itu untuk duduk bersama kayak gini saya rasa belum pernah Kang. Udah pernah paling cuman kayak gitu doang Kang, nggak kayak gini Kang, benar-benar kondusif itu ya di Kerawang Kang. Iya. Yang jadi acuan buat mereka itu sebenarnya contoh kondusifnya itu bisa disebut ya di Kerawang. Oke. Jadi ini pemirsa semuanya duduk bareng di sini, teman-teman ini di daerah lain itu agak langka kali ya. Ya ini bukan saya ngomong nih teman-teman, tapi di Karawang ini bisa duduk bareng, bisa ngopi bareng, ketawa bareng, jalan bareng gitu kan, touring bareng, riding bareng dan lain-lain. Nah, karena harapan-harapan itu tadi teman-teman sampaikan khususnya ke pihak kepolisian, saya punya sahabat ya. Saya punya sahabat, dia salah satu orang keren, orang multi talent, ya pokoknya keren lah. Beliau ini perwakilan dari pihak kepolisian Polres Karawang, dan beliau menjabat sebagai Kasat Intel Polres Karawang. Nih, kita panggil sahabat saya, Bapak Kasat Intel Polres Karawang. Bangga, silakan. Wih, wah ngeri nih. Saya ini fansnya ribuan di luar sampai. Wah, selamat datang. Silakan duduk Pak Kasat. Mohon maaf nih tempatnya seperti ini. Ya, saya belum jadi korbuser, jadi belum bisa ngasih. Wah, luar biasa. Jadi pemirsa, ini adalah partner saya, sahabat saya. Beliau Pak Agustinus Manurung, ya. Nantilah beliau yang cerita. Tapi dia Sunda banget, dia Jawa Barat banget, pokoknya luar biasa, dan dia senang seni. Saya melihat kehadiran beliau di Kabupaten Karawang itu membawa nuansa yang luar biasa keren gitu. Beliau ini memberi influence pengaruh yang sangat positif buat para seniman, para aktivis atau pegiat-pegiat budaya, karena dia nyambi jadi artis juga. Baik, kita kasih ini Pak Kasat ya, izin ya. Ini saya sudah berdiskusi hampir berapa jam gitu ya dengan adik-adik kita, teman-teman kita terkait kondusivitas Kabupaten Karawang, bahkan dengan 1000 cerita tentang sejarah-sejarah mereka masa lalu. Nah, sekarang nih mereka ini duduk bareng. Cerita ke saya. Ini keinginan mereka kondusif itu sebenarnya keinginan mereka. Kalau zaman 2000-an itu keinginan polisi katanya, keinginan Polres, bahkan dikejar-kejar mana supaya ulah garlut, ulah ribut. Nah, sekarang mereka itu punya keinginan baik. Mereka membuat sebuah aliansi kondusivitas, keinginan. Nah, ini saya minta tanggapan dari Pak Kasat Intel Polres Karawang, Bangga. Enggak apa-apa ya saya sebut Pak Kasat ya. Emang dia kasat gitu. Kapih lah naon. Oh. Kode ya, kode. Kedah, Pak Kasat temannya Waheren kan? Ya harus kalau berteman dengan Waheren kudu ngabodor. Lanjut ke ngabodornya. Ceritanya Pak.
Siap. Siap. Fakta integritas. Betul. Intinya kalau kami sebenarnya rekan-rekan ini pertama bukan yang bahasa disebutkan dulu geng motor ya. Iya. Jadi pemerintah yang sekarang sudah melalui ada yang Ormas. atau LSM ya alhamdulillah ini kan juga baik bersambut dengan kegiatan rekan-rekan juga melakukan kegiatan kepada masyarakat bukan bahwa kan udah banyak sekarang kita rekan-rekan nih saya monitor bakso sering jalan kepedulian terhadap masyarakat. Memang di Karawang pertama saya ucapkan terima kasih karena kondisivitas ini rekan-rekan sendiri yang menjaga. Memang kebetulan juga memang kami juga ada LO-nya nih kemarin dari awal LO kalau ini suka kita komunikasi. Cuman memang mungkin dengan saya pas sayanya kabugeng wae kan gitu Bang. Jadi memang belum apa kita ya, belum ngopi untuk bareng semua. Mungkin kalau untuk per elemen kita juga ya ada ngobrolnya. Memang saat ini juga harapan tadi intinya langsunglah kita mainkan. Malah saya punya ide nih Kang Pipik, kita bikin film. Keren bikin film. Jadi ngumpul itu. Saya ini enggak, saya jadi bintang. Akang bintang film. Bintang film nak, bintang nak. Ayah honor. Kita pakai orang ngobrol. Saya pakai honor, pakai duit saya sorangan, bayar saya sorangan. Nah. Tapi dengan catatan saya jadi bintang filmnya. Nya. Oh ya udah. Jadi tokoh nak jelas. Nah, kan mungkin dengan kita selain ngopi, bikin film itu kan memakan waktu ya. Kan sering kepanggih tah ngobrol bareng-bareng ditonton sama anggota kita bareng-bareng sampai orang ngopi. Nah ini karena saya juga dari seni ya, mungkin kita bisa sambil jamming, bisa keliling sambil jamming, hayu bareng-bareng nanti kita Kang. Siap. Jadi memang intinya saya juga di beberapa tempat memang Karawang ini sesuatu yang berbeda ya dengan rekan-rekan kita. Pada saat saya di Sukabumi Kota, di Bogor, tapi dengan Karawang ini juga jauh tadi disampaikan itu barometer itu memang Karawang ya. Jadi dengan ngobrol tadi saya lihat memang dari zaman juga sudah berubah, terus rekan-rekan sendiri. Nah ini juga menjadi salah satu masukan buat kami. Selain komunikasi yang kita jalin juga, kalau sudah berkomunikasi kan kita ngobrol. Nah di situ juga, hayu rekan-rekan teh ya minimal ada buat ngopi nah gitu. Kegiatan itu bisa disambi. Kalau tanpa ini juga ada riweuh Kang. Betul. Kalau kita nih para seniornya asik. Cuma pas di bawah ada isu aja. Padahal isu itu mungkin bisa dibuat oleh pihak ketiga. Rame we. Hese ngabendungna teh ku rekan-rekan. Tapi alhamdulillah selama ini kita masuknya kondusif. Jadi hatur nuhun, nanti kita ngopi lah. Ya. Boleh mau besok mau lusa ngopi siang, aja. Siang apa? Ngopinya siang? Kalau dengan saya mah bebas. Enggak, soalnya saya ini ngopi dong, mau yakin katanya saya siang. Rada ngahulang. Aduh. Siang apa abis maghrib? Tah lamun abdi mah sebenarnya mah jadi londok Kang. Lolondokan. Saya mah kumaha rekan-rekan. Tolong ini di apa namanya di edit ya. Tapi gini Pak Kasat ya. Pertama ya kita juga respect
Pak Kasat mau hadir di sini. Tapi yang pasti gini Pak Kasat, ini mereka ini punya masa, punya pengikut di dalam sebuah organisasi dan jumlahnya itu nggak sedikit, bisa ratusan, bisa ribuan. Kebayang kan kalau induksi mereka nya wah ngeri juga. Nah artinya emang kita juga perlu ketemu kayak ini. Tadi yang selalu dibilang kalau kenal mah bisa saling, kalaupun ada riak dikit langsung selesai, riak selesai gitu Pak Kasat. Jadi emang mereka juga perlu diperhatikan karena ada masa di balik di belakang mereka itu Pak Kasat. Sumun itu udah pasti ya. dan harus. Memang kan biasanya kami kadang split ya. Split itu memang tidak ngeriung bareng. Tapi ini mah kita harus bisa tercapai di waktu dekat lah. Kumaha lamun balap lompat Pak Kasat. Jadi masing-masing daripada iya kan besok kayak perwakilan balap lompat gitu. Entong bulan puasa mah bisi godin engke. Putih. Malam nyantai. Bercanda Pak Kasat silakan. Boleh nanti kita bisa agendakan sambil ngobrol ngopi Kang Pipik, kita sambil jamming, nyanyi gantian. Siap lah itu nanti intinya. Ya, ada pertanyaan dari teman-teman buat Pak Kasat? Ada? Mangga. Ini kok kayak ini kan saya bilang kalau ketemu polisi udah jangan keringetan zaman sekarang mah. Beda kalau zaman dulu. Sekarang zamannya udah beda. Bener Pak Kasat? Pak Kasat bener. Dan teu keringetan. keringetan Akhirnya pas angin ya. Ente keringatan rekan-rekan. Yes. Mungkin dari saya Kang. Mangga. Perkenalkan saya Ahmad Pak dari RPM. Kita itu RPM bergerak ada di otomotifnya Pak. Untuk di Kerawang sendiri itu otomotifnya gak ada fasilitas Pak. Gak ada pihak yang memfasilitasi hobi kami gitu. Atau apa yang kami mau gitu. Kita itu suka dengan otomotif itu di dunia balap sendiri ya Pak ya. Untuk meminimalisir ini mencakup semua ya, bukan di RPM doang gitu ya. Untuk meminimalisir balap liar kayak gitu. Saya berharap itu dari pihak kepolisian atau dari pihak pemerintah Kabupaten Karawang sendiri ya Kang ya. Itu menyediakan lahan buat kita itu ngeluarin hobi kita gitu. Karena emang di Karawang sendiri itu tidak ada lah yang namanya sirkuit untuk road race, sirkuit untuk drag. Karena dari Kerawang sendiri itu ketinggalan sama daerah-daerah yang lain untuk di dunia otomotif gitu. Padahal potensi-potensi yang di Kerawang itu di dunia otomotif itu sangat banyak gitu. Dan selanjutnya lagi untuk IMI-nya sendiri itu belum terbentuk juga Kang. Jadi kita itu harus kemana gitu yang dari otomotif Kerawangnya sendiri gitu. IMI-nya nggak ada di Kerawang? Yakin nggak ada IMI di Kerawang? Cuman beku gitu. Oh, Iya. Oh, kalau Ada cuman beku. Suhunya berarti di bawah 0 derajat Celcius. Sebenarnya ini curhatnya agak ke saya juga nih. Ya mungkin. Iya, kalau ke Pak Kasat bingung jawabnya. Jadi nanti gini aja lah. Untuk terkait itu saya jawab apa Pak Kasat? Nah, memang abdi mah ada alhamdulillah pisan pakai batin. Didorong. Ame ka hostna we langsung ya. Nomor sepatu sabaraha eta Kang? Aduh, aing meresep Jadi pisan. ini Pak Kasat itu ilmunya tinggi. Dia mau tanyain gitu, mau nyindir saya, dia langsung telepati ke RPM. Ya udah saya jawab. Jadi gini, ya emang betul. Saya juga banyak aspirasi-aspirasi yang masuk ke saya sebagai wakil rakyat terkait masalah fasilitas itu ya. Ya nanti mungkin di rapat dengar pendapat atau apa itu akan saya bawa antara legislatif ke eksekutif, ingin bertanya gitu. Sebenarnya ya, tapi saya nggak mau ngomong banyak lah kan, bukan buat kritik pemerintah, walaupun emang perlu banyak yang dikritik juga sih, tapi yang nggak ada di sini lah. Tapi yang pasti ini ya, itu menjadi catatan khusus terkait aspirasi teman-teman. Ya kalau dibalapkan makan resepnya Pak ya, kan sampai sebenarnya saya ngomong balap lompat sih nyindir ya Pak. Orang balap lompat itu setuju nggak balap lari supaya merasa tersindir ini anak motor tapi balap lompat ya, itu sindiran halus sebenarnya. Tapi insya Allah ya, terima kasih buat masukan dari RPM. Paling sedikit lagi ya Kang ya. Kenapa saya bilang ada Pak Kasat, karena untuk meminimalisir tugas Pak Kasat juga buat membubarkan malam-malam balapan liar. Balap liar tuh Pak. Nah itu kalau balap liarnya dia jawab. Setuju tak? Ya, kalau balap liarnya
itu pusing, kasihan dong Pak Kasat, harusnya jam 10 udah pulang, ini jam 3 belum pulang gara-gara bubarin yang balap liar gitu kan. Gitu ya Pak Kasat ya. Tapi nanti saya akan menyampaikan aspirasi itu dari Pak Kasat, dari teman-teman komunitas ini. Nanti saya akan sampaikan keluhannya itu gitu. Dah, Sepakat. Tenang. Ada lagi teman-teman buat Pak Kasat? Ayo, Kang. ini aktivis loh. Nanti ini Edward dulu baru nanti. Aduh, ya. Izin ya Pak Kasat sebelumnya. Mangga. Lagi gini Kang. Waktu dulu itu saya sempat beberapa kali Pak Kasat ke Intelcom. Cuman tadi ketemu sama Pak Kasat tuh. Oh gitu? Iya, waktu itu sempat nge-WA. Ketinggalan zaman nih, enggak kekinian kalau enggak tahu Pak Kasat kita, aduh. Itu sih. Ya, waktu ketemu sama Pak Kasat pun beda jubahnya. Lagi jadi aktivis Oh. maksudnya. Kamu yang salah kalau gitu. Ya, intinya gini, Pak Kasat. Waktu dulu tuh waktu saya ke Intelcom waktu itu, saya sempat bilang beberapa kali ke yang lagi piket itu, saya pengen difasilitasi untuk ketemu sama Kapolres waktu itu. Cuma sampai sekarang belum sempat tuh. Ya kita pakai kembang yang waktu mau anit. Ya kan waktu itu sempat nge-WA ke Pak Kasat ya. Cuman sampai sekarang kan belum sempat ketemu juga gitu kan. Mungkin ini menjadi tuntutan gitu bagi norma gitu. Enggak, saya mau nanya nih. Biar ini. Enggak, teman-teman semua ini pernah enggak rame-rame ketemu Pak Kapolres, pernah belum? Belum. Loh ya udah, nanti saya juga akan menghubungi beliau lah ya buat silaturahmi Ramadan atau silaturahmi hidup itu. Saya bantu juga Pak Kasat gitu nanti untuk menyampaikan. Siap. Ada lagi? Cukup ya? Cukup. Mangga, Kang. Saya dari GBR El Salvador Ibrahim, banyak terima kasih kepada Pak Kasat sudah bersinergi, sudah berterima sama Kang Pipik juga dan yang rekan-rekan yang lain. Mungkin pada saat itu kan kita berada di geng motor, sekarang kan beralih ke ormas semua. Jadi dari GBR beralih ke Garda Bangsa Reformasi karena instruksi tidak boleh kalau misalkan dari lembaga itu pakai bahasa asing, tidak boleh. Grab on road tidak boleh. Kalau dari XTC, Excel to Creatus tidak boleh. Jadi dipajukannya ke Samudra Biru. Kalau dari Briges itu OKP dia. Cuman hanya satu dari Monreker aja lari ke IMI di bawah naungan Ipan Octavianus pada saat itu. Karena saya tahu detail, karena saya lama di Bandung, karena saya udah tahu seluk-beluknya di Bandung kayak gimana, seperti apa gitu. Ya sekarang ya alhamdulillah sudah ketemu Kang Pipi, sudah ketemu Pak Kasat, tolong diarahkan ke sisi yang positif buat rekan-rekan kita semua dari GBR, dari XTC, dari Briges, dari Monreker, dari FVM juga. Penting kita jaga saling kondusivitas. Luar biasa. Itu aja dari saya. Terima kasih Pak Kasat. Pak Pipik. Mangga nun. Pak Kasat, jadi emang sebenarnya kesimpulannya sama. Ingin lebih dekat, ingin lebih bersinergi, ingin lebih eksistensinya ya perlu diperhatikan. Tapi bentuk perhatiannya minimal diajak ngopi. Tapi udah Pak Kasat kita udah baik, udah respon. Sok ngopi asal ulah berang ngopinya ya. Itu silakan kita ya. Nanti kita bikin agenda-agenda yang positif. Tapi yang menarik adalah bikin film. Nah Pak Kasat ini seorang sineas juga, seorang seniman. Karya-karyanya sangat luar biasa. Dia bahkan banyak bikin film-film pendek. Ini jarang nih bikin film pendek. Ini teman semua ini kan bakal booming Pak Kasat. Pasti bakal keluar box office pasti nanti. Silakan Pak Kasat. Ya nanti mungkin ke senior nih, kita mau hari apa ngopi. Yang tadi disampaikan semua juga nanti kita buatkan notulennya nanti untuk dasar diangkat sama Kang, sambil kita ngebahas semuanya lah. Nanti sampai kegiatan kita ke depan. Jadi kalau dengan saya mah ya dulur-dulur nih ya, kalau kita orang Sunda nih, biarin kalau pemirsa mah mau bingung lihat saya manurung bahasa Sunda, inilah Indonesia. Padahal mah ibuna orang Sunda. Orang mana tuh Sunda?
Cianjur. Oh Cianjur tuh, Cianjur pisan nih mah, Ya boleh, kita mau Sabtu besok atau mau Senin. Nah kita ngumpul aja di depan Kapolres ya itu ya. Enggak, dengan saya aja dulu, nanti kita ngobrol, kita buatkan rencananya, nanti di pelaksanaan ke depan nanti saya laporkan, nanti bisa ya untuk semuanya sekaligus ya Akang nanti. Itu Edward, Kang Roy dan teman-teman ya. Ini Pak Kasat sudah ngasih ini kesempatan, silakan diatur. Nah gini Pak Kasat nih, ini kita mendekati sesi akhir dari diskusi kita malam ini. Jadi teman-teman ini mempunyai rencana ikrar tetap ya, namanya aliansi kondusivitas ya, Karawang kondusif lah sebenarnya kan. Itu rencana hari Minggu ya. Hari Minggu mau bagi takjil. Hari Minggu sekarang ini. Jadi mau apa ya, mau ngumpul bagi-bagi takjil. Mungkin ada santunan-santunan dan lain-lain. Jadi saya mungkin perlu ya, artinya gini ya, akan jaga kondusivitas. Jadi jangan, misalnya jangan dicurigai ya. Wah ini nanti ribut gitu. Yakin ya kondusif ya. Ya ini. Oh kita mah percaya kalau sama ketua-ketua kita, tokoh-tokoh kita. Jadi itu rencananya hari Minggu ya. Hari Minggu ngadain kopdar, terus jadi kalau misalnya nanti masyarakat Kabupaten Karawang kalau ada rada bendera-bendera banyakan ya kayak ya, ngabring-ngabring gitu, jangan khawatir katanya Pak Kasat. Karena emang itu mau bagi-bagi takjil, lain arek perang gitu. Ya. Siap ya Pak Kasat ya? Siap. Karena kalau bisa mah kita Sabtu lah ngobrol. Ini itu kan besok ya? Sabtu besok. Ya besok lah kita sambil buka bareng, ya, sambil ngopi. Ngopi bareng buka. Ya nggak apa-apa, nanti teman-teman ini silakan hubungi Pak Kasat. Ya mudah-mudahan ya. Baik ya. Alhamdulillah diskusi malam ini saya kedatangan tamu-tamu istimewa yang saya bisa bilang langka nih ya. Langka, ada teman-teman dari berbagai atribut bendera. Kalau dulunya mereka terkenal dengan geng motor, wah yang image-nya tuh waduh gimana, kalau ngelihat mereka ada 10 motor, 20 motor aja orang udah pada sembunyi, mobil berhenti, gak mau tah ngaliwat, bersing dikepruk dan lain-lain, macam-macam lah. Tapi stigma itu udah bergeser, teman-teman sudah lebih terorganisir, lebih mempunyai organisasi yang lebih bisa dipertanggungjawabkan dan bisa menjadi tadi menampung aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Nah ini menjadi suatu momen yang luar biasa. Saya minta ke masyarakat Kabupaten Karawang juga, jadi jangan suka ada pihak-pihak ketiga atau ya yang mengatasnamakan anggota-anggota yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu juga kita harus clear dulu ya, karena teman-teman ini paradigmanya sudah berubah, cara pandangnya sudah berubah, dan selalu menjaga konsisten, menjaga kesepakatan bahwa Karawang kondusif. Sepakat ya, Karawang kondusif. Baik, terima kasih. Ini juga malam ini luar biasa. Saya kedatangan Pak Kasat, sahabat saya yang luar biasa. Nah, sebelum kita akhiri, saya minta kalimat-kalimat penutup dari sahabat-sahabat semuanya. Saya mulai dari RPM, silakan penutupnya. Kalimat penutup, enggak? Untuk kalimat penutup, terima kasih sendiri dari RPM sudah diundang di acara sikap ya, silaturahmi Kang Pipik. Mungkin ada sedikit pesan. Jangan takutlah, karena kita itu bukan musuh, kita itu butuh dirangkul, dan kita itu butuh sentuhan-sentuhan manis. Segitu aja. Sentuhan manis. Oke. Baik, Itu lanjut. dari modalnya kurang lebihnya sama. Terima kasih buat Bapak Kasat, buat ABP, buat teman-teman di sini. Intinya jaga kondisivitas Karawang lah. Sama-sama kita jaga salam kondusif. Dari GBR kita terima kasih udah kedatangan Pak Kasat, yang lain cuma satu aja dari GBR, pejuang persaudaraan aja. Luar biasa nih, perjuang persaudaraan nih. Edward? Saya dari Kembar, saya ucapkan terima kasih buat Kang Pipi khususnya ya, karena baru kali ini itu Pak Kasat kita diundang. Yang undangnya itu Dewan. Jangan dibilangin Dewan dulu. Oh jangan dibilangin Dewan. Tapi aja sikap. Pusing belajar kampanye saya. Lanjut. Ya terima kasih, karena ini baru pertama kali kita diundang seperti ini. Sebelumnya itu nggak pernah ada yang datang ke kita atau merangkul kita sampai sejauh ini, mungkin sampai dipertemukan sama Pak Kasat juga. Gitu. Intinya dari saya, tetap jaga kondusif di Kabupaten Karawang. Salam silang, salam kuat dalam persaudaraan.
Oke. Dari Black Baron, Dari Black Baron mungkin mengucapkan banyak terima kasih atas undangannya dari Pak Pipik sendiri, dari Pak Kasat juga rekan-rekan yang lain juga yang tetap jaga silaturahmi ke depannya dan tetap kondusif. baik. Pak Kasat ada kalimat penutup Mangga? Tah, karena saya di pojok, Nah, sengaja. di ujung, sebenarnya mah nggak usah panjang lebar. Intinya terima kasih semuanya dengan komunikasi. Ya mudah-mudahan semua nanti ke depan kita bangun. Nanti Sabtu nggak usah pakai undangan. Sabtu jam 5. Tuh, Ke Sabtu jam 5 ya langsung ya. jam 5 langsung we di ditu ngopi. Ya, lo jam 5 atuh. Sok nurutan wae ini Aduh, jadi sok kabodor wae. Kode namanya aduh. Ya, itu intinya saya salut untuk semuanya, dari rekan-rekan ini juga untuk tetap menjaga kondisivitas. Kang Pipik nuhun difasilitasi. Memang kadang-kadang memang di sinilah kita harus bertemu. Ya, ada jalannya. Nah, sebenarnya ucapan terakhir untuk closingnya itu karena saya yang di pojok, yang ini nih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, kita akhiri sesi malam ini. Terima kasih buat Nua Cafe, buat Kapten Munru and the Gang, buat yang support ada Wahen dari Black Baron, Ekstasi Kembar, GBR, Moonraker dan RPM dan semua pemirsa yang menonton acara Sikap ini. Jadi intinya, ayolah kita hidup itu harus punya sikap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.